Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brika BCK dengan NIM akhir 48 dan ada rekan saya Atmoko dan Dawido Rajadi dengan NIM akhir 02. Selanjutnya ada Ali Hasan Rahmatullah dengan NIM akhir 04. Di sini kita akan menjelaskan terkait evaluasi pembelajaran kognitif yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Evaluasi kognitif sendiri merupakan proses penilaian terhadap kemampuan berpikir seseorang yang mencakup berbagai aspek kecerdasan otak, seperti daya ingat, pemahaman, penalaran, analisis, sintesis, dan pemecahan masalah. Serta menyusun dan menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana individu mampu menguasai materi pembelajaran, yang biasanya diukur melalui tes tertulis, lisan, tugas, analisis, hingga proyek menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. Next. Tentunya di evaluasi kognitif tersendiri itu ada level atau tingkatannya. Yang pertama ada mengingat, yang kedua ada memahami, ketiga ada mengaplikasikan, keempat ada menganalisis, kelima ada mengevaluasi, dan keenam ada mencipta. Next. Selanjutnya itu ada prosedur pengembangan dan pelaksanaan. Sini tentunya yang pertama menetapkan CV atau CP, selanjutnya merumuskan tujuan dan indikator, lalu ada menyusun kisi-kisi, lalu ada membuat naskah tes dan rubrik penilaian, lalu melaksanakan pengukuran, ada menafsirkan hasil tes, lalu dan terakhir menafsirkan tindak lanjut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Atmoko. Untuk Atmoko disilakan. Kemudian yang pertama ada capaian pembelajaran. Di sini peserta didik mampu menganalisis struktur teks argumentasi serta menilai ketepatan penyampaian ide dan logika berpikir penulis berdasarkan data dan fakta yang digunakan. Kemudian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis struktur teks argumentasi dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi ide-ide pokok dan ide-ide penjelas dari setiap paragraf dalam teks argumentasi. Kemudian ada indikator pembelajaran. Yang pertama ada peserta didik mampu menganalisis struktur teks argumentasi. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan 3 struktur teks argumentasi berupa pendahuluan, isi atau argumen, dan kesimpulan. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan 4 kaidah kebahasaan teks argumentasi berupa bahasa persuasif, kalimat fakta, kalimat opini, dan kalimat pernyataan. Yang keempat, ada peserta didik mampu mengidentifikasi ide-ide pokok teks argumentasi. Yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi ide-ide penjelas teks argumentasi. Kemudian ada kisi-kisi di sini. Capaian pembelajaran dari kisi-kisi yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur argumentasi serta menilai ketepatan dalam penyampaian ide dan logika berpikir penulis berdasarkan data dan fakta yang digunakan. Terdapat ada beberapa indikator di sini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur argumentasi. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan 3 struktur teks argumentasi. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan 4 kaidah kebahasaan teks argumentasi. Selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi ide-ide pokok teks argumentasi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi ide-ide penjelas teks argumentasi. Semua dalam kisi-kisi ini menggunakan teknik tes tulis dengan jumlah masing-masing 2 soal dan pada level C yang berbeda. Pada indikator pertama C1, indikator kedua C2, indikator ketiga C3, indikator keempat C4, dan indikator C5. Kemudian jumlah dan bentuk dan nomor soal. Pilihan ganda pada indikator 1 C1, pilihan ganda terdapat 1 soal, uraian singkat terdapat pada soal nomor 6, berupa soal low order thinking skill. Kemudian indikator nomor 2, terdapat pilihan ganda pada nomor 2 dan uraian singkat pada nomor 7, termasuk soal high order thinking skill. Kemudian indikator ketiga terdapat pada soal nomor 3 dan uraian singkat nomor 8, termasuk soal HOTS juga.
Kemudian soal indikator nomor 4 adalah pilihan ganda nomor 4 dan uraian singkat nomor 9 yang termasuk soal hot. Yang terakhir indikator nomor 5 termasuk C5 dan pilihan ganda nomor 5 serta uraian nomor 10 dan yang juga termasuk soal hot. Oke, selanjutnya disampaikan oleh rekan saya Ali Hasan. Baik, di sini selanjutnya adalah contoh soal, yaitu pilihan ganda. Soal pertama di sini mengandung C1, yaitu berikut ini yang bukan termasuk struktur teks argumentasi adalah A. Pendahuluan, B. Isi, C. Argumentasi, D. Orientasi, E. Kesimpulan. Kemudian soal nomor 2 dengan indikator C2, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Penyampaian pendapat yang diperkuat dengan alasan dan bukti. 2. Penutup yang berisi penguatan pendapat atau ajakan. 3. Kalimat pembuka yang menarik perhatian. 4. Penyampaian latar belakang tokoh dalam cerita. Manakah 3 struktur utama teks argumentasi yang benar? A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4, E. 4, 1, dan 2. Kemudian soal nomor 3 dengan indikator C3. Baca paragraf argumentasi di bawah ini. Pemerintah harus segera menertibkan tambang ilegal yang merusak lingkungan. Data dari Walhi menyebutkan bahwa lebih dari 70% kerusakan hutan diakibatkan oleh tambang tanpa izin. Dari kutipan tersebut, kaidah kebahasaan teks argumentasi yang dominan digunakan adalah A. Kalimat tanya dan kalimat perintah, B. Kalimat opini dan kalimat fakta, C. Kalimat pasif dan kalimat retoris, D. Kalimat pernyataan dan kalimat seruan, E. Kalimat deskripsi dan kalimat narasi. Kemudian nomor 4, dengan indikator C4, bacalah paragraf berikut ini. Banyak orang yang beranggapan bahwa bermain game hanya membawa dampak negatif bagi remaja. Namun jika dilakukan secara seimbang, game justru bisa melatih konsentrasi, strategi, bahkan kerjasama tim. Oleh karena itu, yang terpenting adalah pengaturan waktu bermain serta pemilihan jenis game yang sesuai usia dan nilai edukatif. Ide pokok utama paragraf tersebut adalah A. Game sebaiknya dihindari oleh para remaja karena berdampak negatifnya. B. Remaja lebih menyukai bermain game daripada belajar. C. Game memiliki sisi positif jika dimainkan dengan bijak dan seimbang. D. Banyak game yang mengandung unsur kekerasan dan tidak layak dimainkan. E. Konsentrasi dan kerjasama tim dilatih melalui pelajaran sekolah. 5. Perhatikan paragraf argumentatif berikut. Pendidikan karakter seharusnya menjadi bagian utama dari sistem pendidikan nasional. Banyak siswa yang cerdas secara akademik namun tidak mampu bersikap jujur dan disiplin. Jika pendidikan karakter diterapkan secara konsisten, maka akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas tapi juga bermoral. Manakah pernyataan berikut ini yang paling tepat mengevaluasi ide penjelas dalam paragraf tersebut? A. Ide penjelas pada paragraf ini hanya berisi kutipan dari tokoh pendidikan. B. Ide penjelas tidak relevan dengan topik karena membahas moral secara umum. C. Ide penjelas memperkuat gagasan utama dengan menyampaikan akibat dari rumahnya karakter siswa. D. Paragraf ini tidak memiliki ide penjelas karena berisi opini pribadi. D. Ide penjelas pada paragraf ini terlalu jauh menyimpang dari pernyataan awal. Kemudian soal pada uraian. 6 merupakan indikator C1. Sebutkan dan jelaskan secara singkat fungsi dari masing-masing bagian struktur teks argumentasi, mulai dari pendahuluan, isi atau argumen, dan kesimpulan. Kemudian soal nomor 7 memuat C2, baca dan pahami teks argumentasi pendek di bawah ini. Sampah plastik menjadi salah satu penyebab utama bencana lingkungan. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, terutama plastik yang sulit terurai. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa butuh waktu ratusan tahun untuk menguraikan plastik di tanah. Oleh karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri menggunakan barang ramah lingkungan seperti tas belanja kain dan botol minuman yang dapat digunakan berulang kali. Jika kesadaran masyarakat meningkat, maka pencemaran lingkungan dapat dikurangi secara signifikan. Sebutkan 3 struktur teks argumentasi yang terdapat dalam teks tersebut. Jelaskan isinya secara singkat dan apa fungsi dari masing-masing struktur tersebut dalam membentuk kekuatan argumen. Kemudian soal nomor 8 memuat C3. Tulislah sebuah paragraf argumentatif singkat 3-4 kalimat tentang pentingnya menjaga kebersihan sekolah dengan menerapkan minimal 2 kaidah kebahasaan teks argumentasi. Jelaskan pula kaidah yang kamu gunakan. Kemudian soal nomor 9 memuat C4. Baca dan pahami teks argumentasi di bawah ini. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan faktor penting dalam mendukung kenyamanan dan kesehatan warga sekolah. Lingkungan yang bersih dapat meningkatkan semangat belajar siswa serta menciptakan suasana yang kondusif
Selain itu, kebersihan lingkungan mencegah penyebaran penyakit yang dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar. Namun, sayangnya masih banyak siswa yang belum memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan. Sampah sering dibuang sembarangan dan kamar mandi sering dibiarkan kotor. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama semua pihak, baik siswa, guru, maupun petugas kebersihan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman. Setelah membaca teks di atas, identifikasikan dua ide pokok utama yang mendukung pendapat penulis bahwa kebersihan lingkungan sangat penting. Jelaskan bagaimana kedua ide pokok tersebut saling berkaitan dalam membangun argumen penulis. Kemudian soal nomor 10 memuat C5. Bacalah kutipan paragraf berikut ini. Penggunaan gawai di kalangan remaja semakin mengkhawatirkan. Banyak remaja yang menghabiskan waktu lebih dari 5 jam sehari untuk bermain media sosial. Hal ini menyebabkan turunnya minat baca dan rendahnya kemampuan komunikasi langsung. Evaluasilah apakah kalimat kedua dan ketiga dalam paragraf tersebut benar-benar berfungsi sebagai ide penjelas. Jelaskan alasanmu secara singkat. Berikut adalah penjelasan soal yang telah kami buat. Selanjutnya di sini ada rubrik penilaian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, itu adalah soal-soal terkait yang evaluasi kognitif. Terdapat soal hot juga yang di sana yang telah dipaparkan. Selanjutnya itu rubrik penilaian. Dari aspek menyebutkan dan menjelaskan fungsi tiga struktur tes, argumentasi, pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Selanjutnya ada mengidentifikasi tiga struktur tes dari teks yang dibaca, menjelaskan isi dari masing-masing struktur teks secara singkat, lalu ada menjelaskan fungsi dari struktur dalam memperkuat argumen. Selanjutnya di nomor 8, ada menulis paragraf argumentatif singkat, 3-4 kalimat, lalu menggunakan minimal 2 kaidah kebangsaan teks argumentasi, lalu menjelaskan kaidah kebahasaan yang digunakan. Lalu ke-9 ada mengidentifikasi 2 ide pokok utama dari teks. Skor lanjut ada menjelaskan keterkaitan antara 2 ide pokok dalam membentuk argumen, lalu ada evaluasi ide penjelasan dalam kutipan paragraf. Di sana ada skor maksimal yang nomor 6 itu ada 3, 6, 6, 5, dan selanjutnya. Baiklah, lanjut ke kriteria. Scroll ke atas lah ya. Kriteria penilaian itu ada menyebutkan dan menjelaskan fungsi ketiga bagian dan tepat dan jelas, lalu ada menyebutkan hanya 1 atau 2 bagian dengan menjelaskan kurang tepat. Itu sesuai dengan rubrik penilaian yang ada tentunya ya. Lalu ada itu yang nomor 6 alias nomor 7. Yang skor maksimal nomor 6 itu 3 struktur identifikasi dengan benar, menjelaskan isi singkat tepat, dan fungsi dijelaskan dengan jelas. 4-5 itu adalah satu bagian yang kurang tepat atau kurang jelas. 2-3 hanya 2 struktur disebutkan atau penjelasan tidak lengkap. 0-1 tidak menjawab atau jawaban tidak relevan. Untuk yang nomor 8, penilaiannya dari nomor 6, paragraf relevan, terdapat 2 kaidah kebahasaan. Misalnya kata logis, kata rujukan, modalitas, dan penjelasan kaidah benar. Lalu itu ada 4-5, satu kaidah tidak dijelaskan atau kurang tepat, 2-3 paragraf ditulis, tapi hanya satu kaidah digunakan atau dijelaskan, 0-1 tidak menulis paragraf atau tidak menggunakan kaidah argumentasi. Untuk yang nomor 9, yang skor maksimal 5, 2 ide pokok diidentifikasi dengan benar dan jelas. Lanjut. Keterkaitannya dijelaskan logis dan tepat. Untuk skor 3-4, satu bagian kurang tepat atau tidak dijelaskan dengan rinci. Skor 1-2, hanya satu ide disebutkan atau penjelasan tidak logis. Jika siswa tidak menjawab sama sekali, dia mendapatkan skor 0, tidak menjawab, atau tidak relevan. Untuk skor yang ketiga, yaitu evaluasi menunjukkan pemahaman hubungan ide utama dan penjelas alasan logis. Skor 2, evaluasi dilakukan tetapi alasan kurang tepat atau kurang mendalam. Skor 1, evaluasi kurang menunjukkan pemahaman. Jika siswa tidak menjawab, maka akan mendapatkan skor 0, tidak menjawab, atau jawaban tidak sesuai. Baiklah, itu mungkin presentasi dari kita kelompok 3 terkait evaluasi kognitif. Dari kita cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.